Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safitri, NIM 1230750. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis break-even point, analisis pilihan pembiayaan, dan analisis scammer. Ketiga materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan pengambilan keputusan keuangan, pemilihan sumber pembiayaan yang tepat, serta penilaian tingkat kesehatan suatu bank. Untuk itu, mari kita bahas materi pertama, yaitu analisis pilihan pembiayaan. Analisis pilihan pembiayaan. Pengertian analisis pilihan pembiayaan. Analisis pilihan pembiayaan adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk menentukan sumber dana yang paling tepat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Tujuan analisis ini adalah memperoleh sumber dana dengan biaya yang efisien serta risiko yang dapat dikendalikan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Melalui analisis pilihan pembiayaan, perusahaan dapat membandingkan berbagai alternatif sumber dana sebelum mengambilkan keputusan yang terbaik. B. Kerangka kerja analisis pilihan pembiayaan. Dalam memilih sumber pembiayaan, perusahaan perlu melakukan beberapa tahapan analisis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua, menentukan alternatif sumber pembiayaan yang tersedia. Yang ketiga, menghitung biaya dari masing-masing sumber dana. Yang keempat, menganalisis risiko yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan. C. Teknik perhitungan dalam analisis pembiayaan. Dalam menentukan pilihan pembiayaan, perusahaan perlu membandingkan keuntungan dan biaya dari setiap alternatif pembiayaan. Faktor yang biasanya diperhatikan antara lain, yang pertama, besarnya bunga atau bagi hasil. Yang kedua, jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga, resiko keuangan. Yang keempat, kemampuan perusahaan membayar kewajiban. Jadi, perusahaan tuh perlu mempertimbangkan apakah keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya bunga yang harus dibayarkan. Yang D. Titik impas EBIT. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak. Analisis titik impas EBIT digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif pembiayaan dan mengetahui tingkat laba yang diperlukan agar suatu pilihan pembiayaan menjadi lebih menguntungkan. Rumus EBIT sama dengan penjualan dikurang biaya operasional. E. Bentuk khusus pembiayaan. Perusahaan dapat memperoleh dana melalui berbagai sumber pembiayaan, antara lain, yang pertama, modal sendiri, dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kelebihannya, tidak menimbulkan beban bunga, resiko keuangan lebih rendah, dan kekurangannya, jumlah dananya tuh terbatas. Yang kedua, pinjaman bank, dana yang diperoleh dari lembaga perbankan dengan kewajiban pembayaran bunga. Kelebihannya, dana dapat diperoleh dalam jumlah besar. Kekurangannya menimbulkan beban bunga dan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, obligasi. Perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan surat utang kepada investor. Kelebihannya dapat memperoleh dana jangka panjang. Kekurangannya harus membayar bunga secara berkala. Yang keempat, leasing. Pembiayaan untuk memperoleh aset tanpa harus membeli secara langsung. Kelebihannya tidak membutuhkan dana besar di awal. Kekurangannya terdapat kewajiban pembayaran sewa secara berkala. Yang kelima, pembiayaan syariah. Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kelebihannya sesuai prinsip syariah, menghindari unsur riba. Kekurangannya terdapat ketentuan akad yang harus dipenuhi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah analisis pilihan pembiayaan merupakan langkah penting dalam menentukan sumber dana yang paling efisien bagi perusahaan. Dengan memahami kerangka kerja analisis, teknik perhitungan, titik impas EBIT, dan berbagai bentuk pembiayaan, perusahaan dapat memilih alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Analisis break-even point. Pengertian break-even point atau titik impas adalah kondisi ketika total pendapatan yang diperoleh perusahaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan dapat menutupi seluruh biaya operasional, serta membantu manajemen dalam perencanaan laba dan pengembalian keputusan usaha.
Kedua, penentuan tingkat break-even point. Dalam menghitung break-even point diperlukan 3 komponen utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual per unit. Rumus BEP sama dengan biaya tetap harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi, perusahaan harus menjual minimal 1,250 unit agar dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Jika penjualan melebihi jumlah tersebut, perusahaan akan memperoleh laba. Anggapan dan keterbatasan analisis BEP. Anggapan: yang pertama, harga jual per unit tetap. Yang kedua, biaya variabel per unit tetap. Yang ketiga, biaya tetap tidak berubah. Yang keempat, seluruh produk yang diproduksi dapat terjual. Keterbatasannya, yang pertama yaitu sulit diterapkan apabila harga sering berubah. Yang kedua, tidak memperhitungkan kondisi pasar. Yang ketiga, kurang tepat untuk perusahaan dengan banyak jenis produk. Yang keempat, margin of safety, yaitu yang biasa disingkat dengan MOS. Margin of safety merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menurun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Semakin besar nilai margin of safety, semakin aman posisi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Rumus MOS sama dengan penjualan aktual per penjualan BEP penjualan aktual kali 100%. Perusahaan masih memiliki batas keamanan penjualan sebesar 25% sebelum mengalami kerugian. Yang kelima, analisis BEP dan keputusan. Penambahan investasi. Analisis BEP dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Sebelum melakukan investasi, perusahaan perlu menghitung kembali titik impas yang akan dicapai setelah adanya tambahan biaya tetap. Jika penambahan investasi mampu meningkatkan penjualan dan laba lebih besar dibandingkan kenaikan biaya tetap, maka investasi tersebut layak dilakukan. Sebaliknya, apabila manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka investasi perlu dipertimbangkan kembali. Contoh kasusnya nih, sebuah perusahaan berencana membeli mesin baru yang menyebabkan biaya tetap meningkat dari 50 juta menjadi 70 juta. Namun, mesin tersebut diperkirakan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan penjualan. Jadi kesimpulannya, apabila peningkatan penjualan dapat menutupi tambahan biaya tetap dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, maka investasi layak dilakukan. Namun jika tidak, investasi sebaiknya ditinjau kembali. Analisis CAMELS. Pengertian CAMELS. CAMELS merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank secara menyeluruh. Analisis ini membantu mengetahui kondisi keuangan, kinerja operasional, serta kemampuan bank dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Metode CAMELS terdiri dari 6 aspek penilaian, yaitu yang pertama kapital, yang kedua asset quality, yang ketiga manajemen, yang keempat earning, yang kelima liquidity, dan yang keenam sensitivity to market risk. B. Kapital permodalan. Kapital atau permodalan merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menanggung risiko usaha dan mendukung kegiatan operasionalnya. Modal yang kuat menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kerugian yang mungkin terjadi. Yang kedua, asset quality. Quality asset merupakan penilaian terhadap kualitas aset produktif yang dimiliki bank, terutama pembiayaan atau kredit yang disalurkan kepada nasabah. Kualitas aset yang baik menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan secara optimal. Manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan pihak manajemen dalam mengelola kegiatan operasional bank secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan mampu mengendalikan resiko, meningkatkan kinerja, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Earning atau rentabilitas. Earning merupakan penilaian terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola aset dan sumber dayanya secara efektif. Liquidity atau likuiditas. Liquidity merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama ketika nasabah melakukan penarikan dana.
bank harus menjaga ketersediaan dana agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi nasabah setiap saat. Yang terakhir, sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Komponen ini menilai kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan kondisi ekonomi lainnya. Perubahan kondisi pasar dapat memengaruhi pendapat maupun stabilitas keuangan bank. Jadi, kesimpulan dari materi Camels merupakan metode penilaian kesehatan bank yang terdiri dari 6 aspek utama, yaitu kapital, asset quality, manajemen, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk. Melalui keenam aspek tersebut, kondisi kesehatan bank dapat dinilai secara menyeluruh sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam menjalankan operasional, menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, serta menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa analisis break-even point membantu perusahaan menentukan titik impas dan batas keamanan penjualan. Analisis pembiayaan membantu perusahaan memilih sumber dana yang paling efektif dan efisien. Analisis Camels digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank melalui aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Dengan memahami ketiga analisis tersebut, perusahaan maupun lembaga keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja keuangannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis break-even point, analisis pilihan pembiayaan, dan analisis Camel. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.